Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri Baduy dimanapun anda berada, semoga selalu dalam kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Di video kali ini saya akan mengajak anda semuanya untuk melihat daripada keindahan yang berada di kampung Cilaketan, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira. Sahabat santri Baduy dimanapun anda berada, semoga dalam kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, serta dimudahkan dalam segala urusan. Dukung channel santri Baduy dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share. Tidak ada ruginya sahabat semuanya mengklik tombol-tombol tersebut, supaya Al Fakir bisa semangat lagi bikin video-videonya. Subscribe wayana he. Selamat menonton. Sebelum melanjutkan videonya, yang belum subscribe mohon bantu subscribe dulu, karena dengan anda menekan tombol subscribe anda sudah mendukung daripada channel ini supaya channel ini tetap terus berkembang. Dan yang suka terhadap videonya bantu like dan share dan bagikan kepada semuanya, khusus untuk orang Cilaketan, Cipunglu, dan Cisedang. Mohon bantu untuk men-share karena saya akan mendokumentasikan daripada kampung anda sekalian. Maka dari itu, kepada siapa saja yang rindu akan suasana di perkampungan, tetap stay di sini. Insya Allah saya akan membagikan video ini untuk dinikmati keindahan perkampungan yang dimana juga dengan kita melihat daripada video ini kita akan ingat kembali masa-masa dimana kita dulu pernah berada di kampung-kampung seperti ini. Dari itu selamat menonton. Teman-teman, suasananya mantap sekali, indah sekali teman-teman. Kita akan nanjak teman-teman, mereview daerah-daerah pedalaman, vlog alam desa. Bantu subscribe teman-teman, bantu like. Ini adalah sekolah Satap SMP 7 Sajira dan SD Margaluyu. Ini kita akan masuk. Hancur teman-teman jalannya. Insyaallah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wow, hancur teman-teman jalannya, Masya Allah. Sempit juga teman-teman. Mohon bantu subscribe teman-teman, subscribe teman-teman, subscribe.
Jalannya hancur sekali teman-teman. Nah, kita akan masuk agak dalam juga nih. Wih, masuk ke ini mobil. Nah, ini SMA Ibnu Sina yang punyanya kebetulan mamang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Sahabat santri Baduy dimanapun anda berada, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir yaitu pimpinan daripada Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina yang berada di Kampung Cilaketan, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Negara Indonesia, bagian Asia Tenggara, planet bumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Awaludin, saya mau bertanya, ini motivasi pertama Pak Ustadz mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Sina itu apa? Jadi, Motivasinya? Awalnya ya sebetulnya ini di yayasan itu ada 3 lembaga. Ada 3 lembaga. Ya, yang pertama berdiri di yayasan itu adalah SMA, sekolah ya. Sekolah menengah atas. Kemudian baru disusul oleh BLK. Oh, jadi BLK Balai itu Latihan beda dengan maksudnya beda. sekolah beda. Beda. Jadi itu lembaga itu. Lembaga sama. Balai Latihan Kerja. Kemudian baru disusul oleh Pondok Pesantren. Gitu. Kemudian motivasi awalnya itu berangkat dari keprihatinan, karena kebetulan di sini ada SLTP terdekat, ada SMP, salah satu SMP negeri. Dari lulusannya itu tiap tahunnya itu jarang, atau angka melanjutkannya itu sangat-sangat minim sekali. Angka melanjutkannya. Maka dari itu saya selaku inisiator mengajak rekan-rekan di SMP atau guru di SMP untuk nekat mendirikan salah satu lembaga atau sekolah, katakanlah sekolah lah SLTA, itu sindikat SLTA, itu SMA. Ya, maka dari itu karena tadi sifatnya spontan, tidak ada perencanaan dari awal, maka tantangan yang pertama yang kami hadapi itu pada waktu itu fasilitas ya, terutama ruang kelas kan, karena yang namanya proses kegiatan belajar mengajar itu harus ada kelas, harus ada ruang. Maka
pada waktu itu saya minta izin ke kepala SMP. Kebetulan SMP yang dikembali namanya SMPN 7 Sandra. Alhamdulillah bapak kepala sekolahnya pada waktu itu mengizinkan kami untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Oh, jadi dulu waktu mendirikan pertama kali SMA Ibnu Sina itu kelasnya di SMP ya? Ikut? Betul. Kami ikut dulu di sana lumayan sekitar 1 tahun 3 bulan, kurang lebih 3 semester lah kami di sana. Baru setelah ada donatur yang peduli terhadap kegiatan belajar mengajar yang kami dirikan pada waktu itu, ya seperti yang ada di bawah ini. Jadi ini untuk lahan sendiri apa emang sebelumnya udah punya, apa emang beli saat itu juga? Enggak, jadi gini ceritanya. Prosesnya. Pada waktu itu kita ada sedikit sama itu kaitan dengan donatur tadi. Jadi donatur yang memberikan kamu lahan juga, atau istilahnya menitipkan sedikit Rezeki materi dia, sedikit rezekinya. Kemudian kepada waktu itu kebetulan memang ya uang yang dititipkan itu kurang. Nah, kemudian pada waktu itu ada sedikit modal, bukan sedikit modal. Kemudian pada waktu itu simpanan lah ya? Bukan simpanan. Saya pada waktu itu punya mobil tua. Mobil saya pertama kali punya mobil itu mobil tua. Pokoknya tua banget lah. Kijang tahun 85 seusia dengan saya itu mobil. Saya jual. Termasuk ya saya tambahin gitu. Kemudian sisanya untuk cicilan itu selama 3 tahun kami cicil. Alhamdulillah sampai tanah ini menjadi benar-benar milik kita. Itu untuk tanah. Nah, setelah selesai tanah, nah baru mulai kita mulai membangun kelas. Kelas itu pun prosesnya sebetulnya berbarengan. Tahun berapa itu Pak Fauzan? Tahun pertama kita berdiri itu 2014. 2014. Berarti ke tahun 2022 sekitar 8 tahun ya berdiri. Ya kurang lebih sekitar 8 tahun. Udah punya alumni berapa SMA? Kita sudah ada 6. Sudah 6 alumni ya. Di SMA. Ada 6 alumni. Nah, kemudian pesantren Ibnu Sina itu tadi kan berangkat dari kalau sekolah itu kan berangkat dari keprihatinan dari SMP itu nggak melanjutkan ke tingkat SLTA atau SMA. Nah, kalau pondok mendirikan pesantren itu motivasinya apa? Kalau pondok pesantren itu sebetulnya bagian dari perkembangan sekolah. Iya. Jadi kan itu kan yang namanya kita ini kan boleh dikatakan sekolah ini sekarang sudah menjadi lembaga pendidikan yang artinya gimana? Mencerdaskan anak bangsa lah. Intinya gini, kita investasi buat masa depan. Kita memang di sini tidak mengukur dengan materinya, tapi bagaimana kita bisa berinvestasi di pendidikan, karena memang berangkat dari awal dari sebuah keprihatinan. Di SMA Ibnu Sina itu setelah lulus itu katanya alumni itu dibantu untuk mencari pekerjaan. Apakah betul informasi tersebut? Betul. Bahkan saya masih ingat angkatan pertama itu dulu 2017 sampai saya ikut berangkat mengantar anak-anak ke salah satu kota yang ada di Jakarta ya. Kita naik kereta subuh-subuh. Itu diantar langsung? Iya, saya ikut. Bahkan saya tongkrongin di salah satu perusahaan lumayan besar. Saya tunggu di parkiran, nunggu mereka ikut testing di dalam. Ya luar biasa, meskipun ya memang pada waktu itu belum ada rezeki mereka, tapi setidaknya saya sudah mengarahkan mereka dan membantu. Iya, membantu mulai dari
penyusunan dokumen-dokumennya sampai ke mengarahkan atau mencari informasi di mana ini ada lapangan pekerjaan. Dan pulang dari tidak selesai sampai di situ sebetulnya, karena kebetulan kan saya ada kawan juga di Jakarta yang notabene seorang pengusaha yang tadi donatur tadi, selain dia jadi donatur kita juga, kawan saya tersebut memiliki beberapa perusahaan dan setiap lulusannya itu kita supply ke sana, kita kirim ke sana. Sampai sekarang? Sampai enggak, sekarang udah enggak, karena kebetulan bukan, karena kebetulan Pak, kita tahu sendiri semuanya mungkin pada tahun 2020 itu semuanya kena dampak dari COVID ya. Akhirnya kawan saya itu beberapa perusahaannya itu banyak yang gulung tikar. Ya, banyak palet. Untuk sementara ini perusahaannya itu diambil alih oleh orang lain. Jadi untuk saat ini kita lumayan agak kesulitan. Belum bisa masuk lagi ke tenaga kerja, bisa masuk lagi. Sebenarnya masih ada para alumni yang masih bertahan, cuman itu tadi karena perusahaannya udah beda kepemilikan, jadi tidak segampang dulu lagi. Tapi saya tidak patah arang sampai di situ. Sampai hari ini pun kita masih mendampingi mereka atau anak-anak yang atau para alumni yang baru lulus, mulai dari pembuatan penyiapan dokumen sampai mengantar ke instansi untuk mengurus dokumen tadi, seperti ke kantor Disnaker, kemudian ke polisian untuk ngurus SKCK-nya. Kebetulan memang ya kita sesuai komitmen dari awal, jadi membantu para lulusan, terutama putra daerah yang ada di sini, untuk supaya mereka itu punya masa depan yang jauh lebih baik lah. Ada berapa kampung yang memang sering di backup oleh Yayasan Ibu Sina ini? Di sini sekitar ada 4 sampai 5 kampung. Kampung apa aja itu? Salah satunya Cilaketan, Kampung Cisedang, Kampung Cipulu, Siangin, sama ya kampung-kampung yang sekitarannya. Nah, bagi sahabat santri Baduy dimanapun Anda berada yang ingin mencari lembaga yang pertama legalitasnya jelas, kemudian dibangunnya sifat-sifat kependidikan, sifat-sifat karakter, pendidikan moral, dan juga lembaga yang nyaman, saya sarankan silahkan datang saja ke Pondok Pesantren Ibnu Sina atau yayasan yayasannya? Yayasan Al-Fatan Cilaketan, atau sering banyak orang mengatakan SMA Ibnu Sina, karena di sini teman-teman apabila teman-teman takutnya kejauhan dari mana, tidak usah khawatir karena di sini disediakan yaitu pondok pesantren, baik putra dan putri di sini ditampung. Insya Allah gratis ya Bosan ya? Gratis. Tidak dipungut biaya per bulannya berapa gitu untuk pesantren? Untuk pesantren sendiri tidak ada biaya. Kalau sekolah? Kalau untuk negeri sini memang itu dibebas biaya kan. Kalau memang kita swasta, karena itu kan kembalikan lagi ke yayasan. Yayasan. Paham Pak? Kalau untuk negeri sendiri setahu saya memang benar dibebas biaya kan. Akan tetapi mereka kan semuanya itu kan disokong oleh pemerintah. Nah, kalau kita kan disokongnya oleh yayasan. Jadi yayasan dengan negeri itu bedanya, kalau negeri itu langsung oleh pemerintah, yayasan itu milik pribadi. Kalau untuk swasta sendiri kan dikomandoi oleh yayasan, yang mana yayasan lah sendiri di sini yang gaji tenaga pendidik. Kalau begitu. Jadi wajar ya teman-teman sahabat santri Baduy, pun misalkan di yayasan itu dipungut biaya, misalkan satu bulannya 100.000 atau 150.000 atau sekian ratus ribu misalkan, karena memang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Awaludin SPD, bahwa memang yayasan itu untuk menggaji guru, kemudian dan lain-lainnya itu oleh pribadi atau oleh pimpinan yayasan. Sedikit tadi disampaikan untuk biaya sendiri boleh dikatakan mungkin murah, bahkan mungkin paling murah. Paling murah. Ya, karena kebetulan kita membuat kebijakan untuk
iuran bulanan atau iuran SPP itu sekitar 1 bulannya itu Rp30.000. Rp30.000. Subhanallah. Itu pun bagi siswa yang boleh dikatakan mampu bayar. Nah, kita dibebaskan terutama buat siswa yang udah tidak punya orang tua, terutama anak yatim itu kita bebaskan. Iya. Ini serius cuma 30.000 per bulan. Iya, 30.000. Subhanallah. Sahabat santri Baduy dimanapun Anda berada, mungkin teman-teman tidak akan menemukan sementara ini, mungkin tidak akan menemukan ketika teman-teman mau masuk ke sekolah menengah atas atau setara dengan SLTA, ada bayaran yang semurah 30.000 per bulan. Oke, untuk alamatnya sendiri di sini saya sampaikan kembali, yaitu di alamat Kampung Cilaketan, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Dari itu, sahabat santri Baduy, terus kita semangat dalam mencari ilmu pendidikan, baik itu ilmu di sekolah ataupun ilmu di pesantren, karena dua-duanya itu adalah ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.